Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari Manerema. Kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan telah memberikan hari yang baru, istirahat yang cukup, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat, dan boleh akan menjalankan segala aktivitas kami, baik kami yang bekerja, sekolah, ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus kuasai kami, sehingga kami boleh hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menjaga hidup kita. Kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ibu Bapak, kalau kita memperhatikan, mungkin kita punya rumah, dan saya pernah suatu ketika di rumah saya itu kelihatan ada suatu bangunan saya ada yang terbuat dari kayu. Kemudian saya melihat saya cat dengan bagus bangunan itu, kayu-kayu itu, baik itu kusen segala macam. Ketika saya cat dengan rapi, kemudian suatu ketika saya melihat catnya masih bagus dan bisa kita lihat ini masih kokoh. Tetapi ketika saya pukul-pukul, saya coba pelan-pelan, ternyata apa? Ada bunyi krok. Nah, ketika saya ambil pukul-pukul lagi, ternyata apa? Di dalamnya keropos, saudara. Di dalamnya keropos, dan ketika saya bongkar, banyak rayapnya. Saudara, kalau kita melihat hal ini, bangunan ataupun kusen ataupun jendela yang terbuat dari kayu, itu kelihatannya indah. Tetapi ketika kita memperhatikan dan kita tekan, kita pukul, ternyata di dalamnya ada keroposan dan di dalamnya ternyata ada gerogotan-gerogotan daripada rayap. Sadar atau tidak sadar, kehidupan kita kadangkala seperti kusen yang dimakan oleh rayap. Kita kelihatannya baik, kita kelihatannya mungkin berbicara kita indah, berbicara kita sesuatu kebenaran. Tanpa sadar kita menunjukkan kata-kata penghiburan, kita selalu menghibur mereka. Sadar atau tidak sadar, perkataan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang rohaniwan. Dari baik itu perkataan, dan kita mungkin aktif di dalam gereja, di dalam pelayanan demi pelayanan, kita berkhotbah dan khotbah, kita memberikan nasihat demi nasihat. Tetapi sadar atau tidak sadar, kadangkala itu hanya lipsticknya aja. Kita kelihatan di luarnya baik, tetapi di dalamnya keropos. Hidup kita lemah, hidup kita hancur, hidup kita tidak sesuai apa yang kita katakan, yang kita tunjukkan. Sama seperti orang ahli Taurat atau orang-orang Yahudi. Galatia menunjukkan kepada kehidupan orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Mereka kelihatannya indah. Dari tutur katanya, tindakannya menunjukkan kehidupan yang rohani. Tetapi pada dasarnya hatinya penuh dengan kemarahan. Hatinya penuh kebencian. Hatinya penuh ingin dipuji. Hatinya ingin melihat segala sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah yang disebut dengan motif hati. Kadang perkataan tindakan kita tidak sesuai dengan motif hati tujuan kita. Kita dikemas dengan perkataan tindakan yang indah-indah, khotbah yang baik-baik, tetapi kita bukan menjadi pelaku daripada perkataan tindakan kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, kita perlu belajar seperti firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Perkataan kita, mulut kita harus kita keluarkan sebagai kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Perkataan kita, kalau kita memang dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita tunjukkan untuk kata-kata yang menghiburkan orang, menguatkan orang, dan perkataan firman. Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Motif hati, mari kita kemas di dalam roh dikuasai oleh Roh Kudus. Karena apa? Roh itu penurut, daging itu lemah. Oleh karena itulah kuasa firman, dalam kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kita, ada satu buah roh, yaitu apa? Penguasaan diri. Oleh karena itu saudara, hawa nafsu kalau kita mengikuti kedagingan kita, maka kita akan hancur. Tetapi mari kita kuasai. Kita tidak boleh berdalih bahwa aku dulu dari kecil terdidik dengan keluarga yang broken home. Aku terdidik dari keluarga yang serba kekurangan. Maka kehidupanku sekarang kalau aku mengalami mungkin sikap-sikap yang tidak benar,
mohon dimaklumi. Kalau aku ini terlalu pelit, tidak memberi, mohon dimaklumi. Tidak. Kita punya Roh Kudus yang bisa menggerakkan kita. Roh Kudus itu memberikan kita menjadikan manusia yang baru, yang diperbaharui, baik itu cara berpikir kita, tindakan kita. Kita harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk hati kita, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga setiap tindakan kita harus menunjukkan sebagai manusia yang baru, yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Manusia lama kita, mungkin dari latar belakang kita yang broken home, latar belakang keluarga kita yang kacau, latar belakang keluarga kita yang mungkin dari selalu berkekurangan, latar belakang apapun yang secara manusia itu harus dimaklumi. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, kita diperbaharui. Kita tidak boleh bersandar kepada dalil-dalil dengan keberadaan manusiawinya kita. Tetapi kita adalah manusia yang telah diperbaharui oleh Tuhan dan dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini jalanilah kehidupan saudara. Yang bekerja, yang studi, yang rumah tangga, yang melakukan aktivitas perjalanan apapun, mari kita harus introspeksi diri kita. Jikalau kita menjadi milik Tuhan, dikuasai hati kita oleh Roh Kudus, maka jangan secara manusiawi kita, kelemahan-kelemahan manusia itu menjadi alasan kita untuk membenarkan sikap tindakan kita. Tetapi mari kita harus selalu introspeksi. Jikalau Roh Kudus menguasai hidup saudara, maka kita dijadikan manusia yang baru. Baik itu cara berpikir kita, tindakan kita, dan perkataan kita. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Dan kita, motif hati kita dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bersemayam di hati kita. Itu yang akan menggerakkan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Jangan sampai seperti rayap, kusen kelihatannya indah, bagus. Perkataan indah didengar dan bentuknya, perbuatannya indah dilihat. Tetapi pada dasarnya rusak oleh rayap. Saudara adalah milik Tuhan, tunjukkan kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Supaya semua dunia melihat bahwa kita adalah manusia-manusia yang diperbaharui oleh kasih Kristus. Dan kita boleh menjadi kesaksian bagi semua orang. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan telah memberikan hari yang baru dan kesempatan yang baru untuk sepanjang hari ini. Tuhan, pimpin kami untuk kami belajar biar firman-Mu, Roh Kudus-Mu menguasai hati kami dan pikiran kami dan perkataan kami. Sehingga apa yang keluar dari perkataan hati kami itu benar dari tuntunan Roh Kudus. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.